Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah, kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau telah menjumpai kami dan Engkau telah mendengar pujian penyembahan kami. Dan kami rindu bahwa apa yang kami naikkan, Engkau temukan bukan sekedar nada dan kata, namun Engkau menemukan hati kami yang rindu bersama-sama menyembah-Mu dan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk pujian yang telah kami naikkan. Kiranya Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Dan ini waktunya bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami belajar, menolong kami mengerti, dan menolong kami melakukan firman Tuhan. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Hi church, how are you? Saya berharap saudara hidup dalam kondisi yang baik hari-hari ini. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang tidak ideal, namun kita bersyukur Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memelihara dan menjaga kita sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu kabar Anda, tapi I'm so done with too many bad information around us. I'm so fed up. Jadi apa yang saya lakukan minggu ini, setidaknya sudah 2 minggu ini, saya masih di Instagram, saya masih membaca berita yang saya perlukan, namun saya memfilter dengan very strict informasi apa yang saya izinkan masuk pada pikiran saya. Saya sudah berhenti melihat grafik dari Worldometer, saya berhenti melihat berita yang menakutkan, dan saudara tahu apa yang terjadi? You know what? I feel much better these days. Saya bersyukur karena my mind is at ease, my life is brighter. Hidup menjadi lebih ringan tanpa berita negatif di sekitar kita. Saya berdoa, saya berharap supaya Anda juga bisa melakukan dan menikmati kehidupan Anda dengan damai sejahtera Tuhan seperti yang Tuhan maksudkan. Nah, saudara, hari ini kita berada di part yang kedua dari seri khotbah Evangelion. Kita berada dalam seri khotbah ini yang menolong kita belajar tentang Evangelion yang berarti Injil, yang berarti kabar baik, yang berarti good news. Karena apa? Karena kita di tengah-tengah dunia yang memang sudah terlalu banyak berita negatif, berita buruk yang kita terima. Apa yang kita perlukan adalah Injil. Apa yang kita perlukan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah mulai minggu yang lalu dan minggu lalu kita belajar bahwa apapun yang mendistract kita dari Injil yang sejati, apapun yang mendistract kita dari Tuhan adalah apa yang kita perlu perhatikan, apa yang bisa menjadi kebohongan yang kita percaya dalam pikiran kita. Minggu lalu kita belajar bahwa untuk tidak dikuasai oleh corona, karena corona bukanlah segalanya. Yes, corona is not everything. Dan kita belajar untuk membawa pikiran kita, hati kita kepada Kristus saja. Kita belajar bahwa corona, kita berdoa supaya corona tidak mengacaukan kita kepada Injil Yesus Kristus yang mengubahkan kehidupan. Nah, hari ini secara khusus kita mau belajar tentang bagaimana pentingnya bagi kita untuk mengevaluasi pemahaman kita akan kebenaran Kristus. Pentingnya mengevaluasi apa yang kita percayai dalam kehidupan kita. Karena kita sudah, kalau kita menjadi orang Kristen sudah cukup lama, mungkin saudara yang sudah mengikut Tuhan puluhan tahun, ada yang ikut Tuhan beberapa tahun terakhir, mungkin ada yang baru dalam kekristenan, atau ada yang baru belajar tentang apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Maka penting bagi kita untuk tahu dan mengevaluasi bahwa mungkin saja kita menjadi very saturated, kita menjadi bias, dan kita bisa saja memahami Injil yang keliru tanpa kita sadari. Faktanya adalah di dalam kehidupan kita bisa tanpa sadar menyimpan racun yang bukan merusak fisik kita, tapi merusak kehidupan rohani kita secara khusus. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel yang berbicara tentang satu kota yang paling beracun di Amerika. Ada satu kota di Amerika yang bernama Fallon, Nevada, disebut sebagai kota paling beracun di Amerika. Mengapa? Ini alasannya. Saudara, di dalam air minum yang kita konsumsi di Amerika, di Indonesia, dimanapun kita berada, air minum kita itu bisa saja mengandung arsen, racun arsenik. Dan adalah umum kalau dia memang jumlahnya sangat kecil, dia tidak akan mengganggu kehidupan. Nah, angka yang diterima di Amerika adalah arsenic accepted in drinking water, di air minum kita, below 10 ppb. Di bawah 10 ppb, parts per billion itu dianggap oke, tidak mematikan. Itu adalah umum, itu yang diterima. Normalnya di bawah 10, perhatikan baik-baik. Namun di Fallon, di Nevada, di dalam banyak air minum yang mereka minum, yang mereka olah, mereka konsumsi setiap hari, di banyak sumur mereka, ada beberapa sumur di dalam kota, itu nilainya angkanya adalah 700 ppb. Di beberapa tempat sangat ekstrim,
di sumur-sumur di beberapa rumah penduduk itu mencapai 2000 ppb. Bayangkan berapa kali lipat dari angka yang seharusnya. Maka tidak heran jika Fallon disebut sebagai kota paling beracun di Amerika. Yang menarik adalah demikian. Menariknya, orang Fallon sendiri merasa tidak masalah dengan situasi tersebut. Mereka kelihatannya tidak punya problem, mereka kelihatannya punya toleransi dan mereka merasa baik-baik saja. Dan mereka bahkan bercanda demikian, mereka bercanda, hanya orang yang tidak terbiasa minum arsen yang akan mati, yang akan menjadi sakit karenanya. Kalau kita biasa minum arsen setiap hari, you will be just fine. Saudara, mereka making light of poison. Mereka menganggap racun yang mereka minum setiap hari itu sebagai sesuatu yang biasa. Tidak heran kalau kita lihat artikel ini di High Country News, Fallon, Nevada's Deadly Legacy, itu berbicara tahun 2014, berbicara tentang banyaknya kasus kematian karena kanker di kota kecil tersebut. Banyak anak-anak kecil mengidap kanker dari mereka sangat dini. Dan mereka menganggap itu sebagai misteri. Mereka masih mencari alasan mengapa banyak anak-anak mereka penduduk kota tersebut karena terkena mengidap kanker. Saudara, mereka bertanya-tanya dan mereka tidak pernah sadar bahwa mungkin saja itu terjadi karena apa? Karena arsen yang mereka minum setiap hari. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, saya ingin kita juga paham bahwa tanpa sadar, seperti arsen yang mereka minum setiap hari, seperti masyarakat Fallon menimbun racun dalam tubuh mereka, demikian juga banyak orang Kristen tidak sadar menyimpan racun yang merusak jiwa kita. Sebagaimana penduduk Fallon menganggap enteng racun yang mereka minum, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, namun tidak sadar berada dalam bahaya akibat pemahaman doktrin yang keliru dan berakibat fatal. Kita bisa tidak sadar bahwa kita memahami doktrin yang salah. Ada banyak orang yang mengaku Kristen sampai hari ini, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Ada banyak orang mengaku diri Kristen, namun sama sekali tidak sadar bahwa dia tidak mengenal kebenaran. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berbicara tentang satu keadaan di akhir nanti, waktu kerajaan Allah sudah datang. Dan dia berkata bahwa pada waktunya nanti, di akhir zaman, ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang beragama, orang yang berseru memandang kepada Tuhan, dan mereka menanti-nantikan Tuhan. Nanti di akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka akan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Saudara, bicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengajar tentang Injil kerajaan Allah dari Matius pasal 5. 3 pasal, Matius pasal 5, 6, dan 7. Dan pasal yang ke-7, pasal 5, 6, dan 7, apa yang Yesus ajarkan adalah dia berbicara tentang Injil, dia berbicara tentang kerajaan Allah, dia berbicara tentang seperti apa kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus berbicara tentang siapa yang akan nanti masuk, siapa yang nanti layak, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan yang dia bicarakan. Nah, setelah 3 pasal di Matius pasal 7, bagian yang terakhir, dia mengatakan demikian, bahwa pada waktu terakhir nanti akan ada orang-orang yang kelihatannya sangat beragama, orang-orang yang sangat menanti-nantikan Tuhan, itu akan menemukan bahwa mereka tidak masuk di dalam kerajaan Allah yang Tuhan katakan. So, mari kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-7, ayat 23, ayat 21 maksud saya, sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 7, ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 27. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara tangkap maksudnya? Simpelnya, Tuhan berkata, di akhir zaman nanti, akan ada orang percaya yang berpikir bahwa mereka punya kebenaran. Mereka pasti diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka mungkin Kristen, karena mereka melakukan pelayanan, mereka memberi persembahan, tapi mereka ditolak karena mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Mereka pikir mereka kenal Tuhan yang benar. Tapi Yesus berkata kepada mereka, I never knew you.
I never knew you. You are not mine. You are not my disciple. Saudara bayangkan situasi itu. Betapa menyedihkannya, betapa sangat menghancurkan hati jika kita semua pergi ke gereja, beribadah, memberikan pelayanan kita. Tapi di akhir zaman nanti, waktu Yesus datang dan berkata, I don't know you. But it might happen. Itu mungkin sekali terjadi jika kita tidak mengenal dengan benar apa yang adalah kebenaran sejati. Saudara perhatikan kalau kita baca di Matius pasal 7, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak berbicara kepada orang fasik. Dia tidak berbicara kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Dia tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak beragama. Dia berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada hukum Taurat. Dia berbicara maksud saya kepada orang-orang yang merasa dirinya telah melakukan banyak hal yang benar dan mencari Tuhan. Kalau kita bawa ke konteks kita hari ini mungkin tipenya adalah tipe orang yang rajin hadir kebaktian setiap hari Minggu, dia pelayanan juga, dia tergabung dalam small group, dia join di crew, dan berpikir sudah kenal Tuhan yang benar karena terlibat pelayanan. Tapi problemnya adalah tidak punya iman yang benar. Tidak sadar menyimpan racun yang merusak, yang mengacaukan iman kita. It might happen. Mereka pikir mereka adalah bagian dalam kerajaan Allah. Kita bisa berpikir kita adalah bagian dalam kerajaan Allah. Tapi sebenarnya kita ada di luar. They think that they are in when they're actually out. Nah, saudara, sayangnya akan ada banyak orang berpikir, saya ikut Tuhan sudah benar, saya sudah melakukan hal yang benar. Tapi sesungguhnya Tuhan berkata, kau tidak berada dalam hitunganku. Bisa saja saat ini Anda berpikir bahwa Anda pasti diselamatkan karena saya punya agama. Saya beragama Kristen, saya percaya Yesus, namun pada akhirnya kita justru ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena pemahaman kita akan Kristus, akan Yesus, akan gospel mungkin sekali sangat keliru, sangat fatal. Karena mungkin sekali yang kita percaya bukan Injil yang sejati, tapi false gospel. Karena banyak orang Kristen hari ini disebut dalam apa yang disebut sebagai MTD. MTD. Moralistic, therapeutic, deism. Saudara, pada tahun 2005 yang lalu ada sebuah buku berjudul Soul Searching. Ditulis oleh seorang bernama Christian Smith, dia adalah seorang sosiolog dari University of Notre Dame. Buku ini dia tuliskan sebagai hasil research, hasil survei yang melibatkan 3.000 remaja Kristen, 3.000 remaja, orang-orang yang bergereja, yang beragama Kristen. Idenya adalah survei ini ingin menemukan bagaimana pandangan anak-anak muda, relasi remaja dengan iman percaya mereka. Nah, yang menarik adalah setelah semua research ini dibuat, setelah survei ini berhasil dilakukan, ditemukan bahwa anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini memiliki pemahaman doktrin yang sama sekali berbeda. Saya ulang sekali lagi, mereka ini orang Kristen, orang-orang gereja evangelical, orang-orang yang aktif di gereja, namun memiliki pemahaman yang sama sekali beda dari doktrin ortodoks Kristen, dari ajaran biblical, dari ajaran ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka memang memikirkan dunia dengan cara berbeda dengan banyak orang. Karena sangat berbedanya pemahaman mereka, maka sosiolog tersebut mengelompokkan pemahaman ini dalam sebuah grup yang baru. Grup yang disebut, pemahaman disebut, doktrin yang disebut moralistic, therapeutic, deism. Kita singkat saja, MTD. Jadi apa yang dipercayai oleh orang-orang MTD? MTD adalah mereka yang percaya doktrin seperti ini simpelnya, bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya, namun Tuhan itu kemudian meninggalkan dunia, dia tidak lagi terlibat. Dan Tuhan itu punya kerinduan supaya kita semua happy. Tuhan rindu semua manusia itu menjadi orang-orang yang bahagia, to be happy and to be nice. Dan karena Tuhan sudah menciptakan dunia dengan tujuan ini, kemudian kita tidak lagi merasa perlu Tuhan, kecuali waktu Tuhan dibutuhkan.
Kecuali waktu kita merasa tidak bisa bahagia, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita cari Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan, karena kita tidak mencapai kebahagiaan yang kita impikan. As long as we are pursuing happiness, selama kita mengejar kebahagiaan, selama kita mengejar niceness, orang-orang MTB percaya satu hal, bahwa semua orang yang baik, semua orang yang fair, semua orang yang tidak menjahati orang lain, everyone can go to heaven. MTD. Saudara, kenapa disebut sebagai MTD? Alasannya demikian. Kenapa moralistik? Moralistik karena mereka percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah menjadi orang baik. Kita ini hidup untuk jadi orang baik. Selama kita tidak menjahati orang lain, selama kita tidak melukai orang lain, itu adalah kebaikan. Maka itu adalah moral. Kenapa disebut sebagai therapeutic? Karena yang dikejar, yang diimpikan adalah untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Apa yang diinginkan adalah kehidupan yang jauh dari stres, kehidupan yang baik. Yang dikejar adalah warm feeling. Yang dikejar adalah perasaan happy, nyaman, tenang. Nggak heran untuk orang-orang MTD, ini contohnya demikian nih. Mereka nggak senang dengar khotbah yang keras, mereka nggak senang dengar khotbah tentang dosa. Mereka senangnya dengar khotbah yang menyenangkan telinga, senangnya dengar khotbah yang berbicara tentang kebaikan, tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang pertolongan, tentang mukjizat. Karena itu menghangatkan hati. Bersifat terapeutik, pulang dari gereja, keluar dari gereja, aku merasa nyaman, tenang. Firman Tuhan memberikan padaku kelegaan, aku merasa happy. Terapeutik. Yang ketiga, deism. Kenapa deism? Karena mereka percaya Tuhan menciptakan dunia lalu He's not involved anymore. Kecuali sekali lagi, waktu Tuhan diperlukan. Kapan waktu Tuhan diperlukan? Waktu kehidupan menjadi tidak baik. Waktu seorang menjahati kita. Waktu situasi seperti COVID-19 saat ini terjadi. Saudara, sebelum ada corona, kebaktian doa sepi. Orang yang pergi ke gereja, nggak terlalu harus pergi ke gereja. Di rumah santai it's okay. Tapi begitu corona datang, begitu problem muncul, begitu harus pelayanan dan ibadah harus jalan online, saudara mulai banyak orang tanya, kapan gereja kumpul lagi? Kapan kita pergi bareng-bareng ke gereja? Aduh, pengen doa. Sekarang doa lebih banyak, kebaktian doa lebih banyak, online lakukan lebih banyak. Karena apa? Karena aku lagi perlu Tuhan. Jika engkau melakukannya, jika selama ini Anda tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, Anda menyebut diri Anda Kristen tapi tidak merasa harus pergi ke gereja, tidak merasa punya kerinduan untuk pergi ke gereja, kau mungkin masuk di golongan ini, MTD. Tanpa kita sadari, ada banyak orang Kristen pergi ke gereja mungkin puluhan tahun, mengaku percaya kepada Yesus, tapi hidup sebagai orang-orang yang MTD. Karena cuma mencari Tuhan waktu-waktu diperlukan. Karena cuma mencari kebahagiaan waktu situasi tidak bahagia, waktu situasi tidak nyaman. Kita panggil Tuhan untuk menyelamatkan, untuk Tuhan menolong kita. Jadi apa yang kita lakukan? Untuk orang-orang MTD, apa yang mereka kejar? Yang kita lihat adalah orang-orang MTD akhirnya punya iman yang berpusat kepada, bukan Tuhan, tapi iman yang berpusat kepada diri sendiri. Selama kita menikmati kehidupan yang baik, selama kita bersikap baik, kita tidak perlu Tuhan untuk pergi ke sorga. Yang kita perlu lakukan, orang-orang MTD berkata, yang kita perlu lakukan cuma apa? Yang kita perlu lakukan adalah menemukan apa yang saya mau. Merumuskan kebahagiaan seperti apa yang saya harapkan. Perasaan seperti apa yang saya ingin rasakan. Dan kejar dengan serius. Dan kalau kita kejar dengan serius kebaikan, you're good to go. Everyone will go to heaven. Saudara, teologi ini berbeda dengan teologi kemakmuran. Tetapi serupa, sedikit-sedikit serupa. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan Tuhan maksud saya. Karena menempatkan Tuhan sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai jin kita. Yang hanya kita panggil untuk melayani keinginan kita. Ekspresinya adalah, Tuhan buatlah aku bahagia. Jadikanlah aku kaya, sukses, berhasil. Dan karena aku seorang Kristen, Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka seharusnya Tuhan hidupku lebih mudah. Harusnya hidupku lebih gampang. Harusnya hidupku itu tidak seperti orang-orang lain mengalami penderitaan. Itu ekspresinya tanpa kita sadarin. Saya satu kali tiba-tiba teringat seorang pengusaha dulu yang saya kenal, seringkali berkata demikian dalam kesaksiannya. Dia berkata, saya punya hutang. Saya harus bayar hutang saya besok hari.
Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu bayar hutang saya besok, berikan kepada saya uang. Supaya saya bisa bayar utang saya dan Tuhan, supaya Tuhan kau tidak dipermalukan. Saudara, itu doanya. Harafiah itu doanya. Dia berdoa berkata, Tuhan kau bantu aku bayar utangku, supaya kalau aku tidak bayar utang, kau tidak jadi malu. Karena aku orang Kristen tidak mampu bayar utang, kau jadi malu, Tuhan tolonglah aku. Saudara tangkap maksudnya? Siapa yang buat hutang? Siapa yang harus malu? Tuhan, kau ingin aku bahagia. Tuhan ingin aku menjadi orang baik. Tuhan mau kesaksianku baik, maka tolong aku, nyamankan aku, selamatkan aku. You know what? That is not the gospel. Ini bukanlah Injil, that's false gospel. MTD adalah pemahaman rohani yang berpusat pada diri sendiri, very self-centered. Berpusat pada pertanyaan, ini pertanyaannya. Apa yang aku rasakan? Berpusat kepada apa yang aku dapatkan kalau aku lakukan itu sebagai balasannya. Berpusat kepada berapa banyak yang bisa kuhasilkan. Dan orang-orang MTD sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan seperti ini. Siapa sesungguhnya Tuhan? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Orang MTD sama sekali tidak tertarik bertanya, kehidupan seperti apa Tuhan yang kau rindu aku hidupi? Orang MTD, dia sama sekali tidak tertarik untuk bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana aku dapat hidup menyenangkan Tuhan yang telah menebus menyelamatkanku. Yang gak tertarik kepada Tuhan, dia hanya tertarik pada dirinya sendiri. So di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan yang paling awal sekali. Pertanyaan pertama adalah, what is the chief of man? Apa tujuan utama hidup manusia? Jawabannya adalah, manusia hidup. Tujuan utama hidup manusia adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Very powerful. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi buat orang-orang MTD, mereka seakan-akan hidup berkata bahwa my chief end is to glorify myself and to enjoy myself forever. Orang-orang MTD berpikir bahwa hidup itu adalah untuk memuliakan diriku sendiri, menghebatkan diriku sendiri, dan menikmati kehidupanku selama-lamanya. Saudara, false gospel. Injil yang palsu. Sayangnya ada banyak orang di dalam gereja memiliki pemahaman demikian. Dengan pemahaman seperti ini, maka tidak heran jika by the end of the day, orang-orang yang hidup di dalam gereja, pelayanan, memberikan hidup buat Tuhan katanya, memberikan persembahan, namun di akhir zaman nanti Tuhan akan berkata kepada mereka yang demikian, MTD, I don't know you. I never knew you. Go away. Saudara tangkap maksudnya. Saudara orang Kristen, saudara pergi ke gereja tidak berarti engkau pasti diselamatkan. Siapa yang kau percayai? Benarkah Injil sejati yang engkau hidupi? That's what make the difference. Jika MTD di dalam gereja tersesat jauh karena menikmati Tuhan tanpa Tuhan, di dalam gereja juga, di sisi lain ada orang Kristen yang hidup dalam apa yang saya sebut sebagai LD. LD, legalistic deism. Legalistic deism, ini adalah kelompok orang Kristen yang gagal memahami anugerah Tuhan. Ini adalah kelompok orang Kristen yang berpikir heaven is just for those who are good enough. Ini adalah kelompok orang Kristen yang percaya bahwa surga itu hanya untuk orang-orang yang layak. Orang-orang yang hidup dalam standar Tuhan. Pemahaman ini menghasilkan orang-orang Kristen yang legalistik tentu saja. Mereka hidup karena apa? Karena aturan. Mereka percaya ada status standar tertentu untuk mendapatkan keselamatan. Mereka percaya bahwa iman percaya Yesus harus dibarengi dengan perbuatan baik ekstra. Legalistik karena kekristenan dianggap sebagai seperangkat aturan harus, sebagai syarat untuk keselamatan.
Deism karena Tuhan menciptakan dunia, saya percaya Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak sungguh 100% terlibat. Kecuali waktu dia menghukum dosa saya, kecuali waktu saya melakukan kesalahan, dia akan menghukum saya, dia akan hadir membuat saya merasa bersalah. Legalistic deism. Saudara, waktu saya kecil, saya berasal dari keluarga Kristen. Saya sampai sekarang saya dari keluarga Kristen. Dari kecil, saya dididik oleh orang tua saya dididik oleh guru sekolah minggu saya, menjadi orang Kristen itu berarti melakukan seperangkat harus. Kalau saya kecil, orang Kristen, karena saya Kristen, keluarga Kristen, papa mama saya bilang, kamu harus ke gereja. Karena apa? Karena saya Kristen. Itu berarti saya pergi ke gereja minggu pagi itu harus pergi ke sekolah minggu. Berarti itu tuh meninggalkan tontonan minggu pagi yang bagus-bagus dan sangat menarik-menarik seperti Doraemon dan teman-temannya. Makanya yang heran kadang-kadang saya saya pura-pura sakit supaya nggak pergi ke gereja minggu pagi supaya saya bisa nonton kartun favorit saya. That's what I do. Tapi itulah yang diajarkan pada saya, harus pergi ke gereja. Kenapa? Karena kamu orang Kristen. Harus berdoa setiap hari. Kenapa? Kamu orang Kristen. Kamu harus pelayanan. Saudara, saya pelayanan. Dari saya kecil, saya pelayanan. Saudara bayangkan ya. Waktu saya kecil tuh saya ingat 2 kali saya itu menjadi dancer. Saudara bayangkan pendeta saudara menjadi dancer. Saya ingat waktu saya kecil, masih SD, kelas 1, kelas 2, saya tuh nyanyi gerak dan lagu di gereja. Nyanyi lagu Natal, Mary's Boy Child. Saya ingat satu hal. Saya gerak dan lagu, dance di gereja pada waktu Natal. Dan yang kedua adalah waktu saya sudah SMP. SMP saya bergabung dengan teman-teman pria saya itu dance di gereja, pakai seragam, atau itu masa lalu yang saya sebenarnya tidak terlalu mau ingat karena sangat memalukan. Saya adalah seorang dancer dulunya pelayanannya. Tetapi nggak berkurang setelah itu, setelah saya masuk remaja, harusnya ditambah banyak. Harus baca Alkitab setiap hari, harus ikut PA, harus ikut perkunjungan, harus pelayanan, semakin banyak harus. Yang harus saya lakukan dan membuat saya begitu lelah. Tapi semua sifatnya harus karena apa? Karena saya orang Kristen. Saudara tahu tidak? That's not gospel. That is not the gospel. Saya baru sadar belakangan. Bahwa tidak ada yang harus untuk menikmati keselamatan. Tidak ada yang harus untuk pengampunan dosa saya. Kecuali satu saja kalau ada yang harus. Yaitu apa? Saudara tahu apa yang harus? Percaya Yesus saja, itu saja yang harus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, that's it. Waktu saya sadar hal itu, itulah momen saya mengalami apa artinya Injil yang membebaskan. Selama bertahun-tahun tanpa sadar, saya menjadi seorang legalis. Saya sibuk berusaha menyenangkan Tuhan, menyogok Tuhan dengan pelayanan, dengan persembahan, dengan perbuatan baik yang saya coba berikan selalu yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kemudian saya jatuh bangun, saya merasa bersalah banyak karena apa? Jatuh bangun dalam dosa yang sama. Lalu kemudian berpikir bahwa mungkin gak ya Tuhan masih mau mengampuni dosaku. Merasa berat dan merasa kayaknya mustahil Tuhan mau mengampuni dosaku yang kulakukan berulang-ulang. Ada waktu di mana saya merasa kurang banyak doa, kurang banyak baca Alkitab, merasa tertekan karena apa? Karena terlalu banyak harus. Dan sadar bahwa saya tidak mungkin melakukannya. Mungkinkah itu berarti saya tidak mungkin masuk surga? Baru kemudian saya tahu dan mengalami apa artinya Injil yang menyelamatkan. Bahwa yang harus hanyalah percaya Yesus saja. Saudara jangan salah. Saya bukan berkata bahwa orang Kristen tidak perlu pergi ke gereja, tidak perlu pelayanan, tidak perlu memberi persembahan, tidak perlu ikut kru, tidak perlu ikut small group. Saya tidak bilang bahwa tidak perlu. Yang saya ingin katakan adalah yang harus adalah percaya Yesus saja, memahami anugerah Tuhan saja. Sungguh-sungguh mengalami iman, sungguh-sungguh mengalami Tuhan, anugerah Tuhan yang membebaskan kita, yang memberikan kepada kita kelegaan dan bukan beban tambahan. Yang saya ingin katakan bahwa kekristenan sesungguhnya bukanlah agama, bukanlah organisasi. Kristen adalah soal bagaimana kita bisa punya relasi dengan Tuhan yang benar. Christianity is all about Jesus. It's all about how we connect, how we have that kind of relationships. It's very intimate with Jesus, the true God. That is the gospel.
Kalau kita terima Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengakui anugerah Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup mengalami kebaikan Tuhan yang nyata dan mengampuni dosa kita, maka pergi ke gereja, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, memberikan perpuluhan bukanlah kewajiban, bukanlah keharusan. Tapi menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita begitu mencintai Tuhan, menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita sungguh mengalami dan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Kita lakukan karena kita sungguh rindu kepada Tuhan, sehingga kita berdoa membaca firman setiap hari. Bukan karena harus, bukan karena wajib. Yang harus hanya percaya Yesus saja. Saudara, banyak gereja hari ini hidup dalam keharusan. Menjadi legalis tanpa mereka sadari. Mengajarkan bahwa ada banyak keharusan sebenarnya yang non-essential. Harus ada program, harus ada budget, harus ada konser musik, harus ada lighting yang bagus, harus ada LED yang keren, harus ada kelompok kecil. Jemaat, engkau harus baca Alkitab setiap hari, harus berdoa setiap hari, harus pelayanan, harus memberikan perpuluhan. Banyak harus lainnya. Ada banyak gereja mengajarkan terlalu banyak harus tanpa sadar menjadi legalistic deism. Pertanyaannya, apakah benar itu yang Yesus ajarkan? Bukan. Pertanyaannya, apakah benar keharusan itu membawa kita kepada hidup kekal? Tidak. The true gospel, hidup yang kekal, adalah berbicara tentang mengenal Bapa. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa itu hidup kekal? Apa itu keselamatan di dalam Bapa? Hidup kekal adalah mengenal Engkau. Satu-satunya yang benar, satu cuma Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus untuk penebusan dosaku. Injil, keselamatan berbicara tentang Yesus satu-satunya Allah yang benar. Titik, selesai tanpa koma. That's it. Maka Injil adalah soal percaya Yesus saja. Keselamatan bukan soal mengenal diri sendiri, tetapi mengenal Tuhan. Keselamatan bukan soal seperangkat hukum, bukan soal seperangkat aturan yang harus dilakukan, tetapi soal Yesus penebus. Do you get that? Apakah Anda mengerti? Baik MTD, moralistic therapeutic deism, dan LD, legalistic deism, both are dangerous, both are damaging, both are toxic. Keduanya adalah racun yang banyak dipercaya oleh orang yang menyebut dirinya Kristen hari ini. Do you get that? Keduanya adalah fake gospel. Keduanya adalah berhala. Berhala yang dijumpai banyak sekali dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen hari ini. MTD memberhalakan diri sendiri. LD memberhalakan aturan, harus, hukum. Tidak ada kebenaran Injil di dalam keduanya. Tidak ada. Saudara, hari ini karena corona, saya percaya bahwa this is the season of disruption. This is the season of change. Saudara, karena COVID-19, dunia berubah. Kita berada di tengah-tengah dunia dalam kehidupan kita, kita juga sendiri merasa bahwa we are all disrupted. Our family life disrupted. Our business disrupted. Our relationship distracted. Jadi segala sesuatu berubah karena corona hari ini. Tapi saya percaya bahwa ini juga menjadi waktu, maybe, just maybe, God working in this season to help us to discern what is really matters. Mungkin ini waktunya Tuhan menggoncang kenyamanan kehidupan kita untuk memberikan pada kita ruang dan waktu dan kesempatan untuk memikirkan apa yang benar. Apa yang benar-benar benar. Saudara, dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita harus diam di rumah. Kita punya kesempatan menata kehidupan kita. Personally,
Sejak di rumah saja, saya mulai menata banyak hal dalam kehidupan saya. Saya mulai menata folder di komputer saya merapikan file-file saya yang sudah berantakan setahun lebih. Saya merapikan lemari pakaian saja, saya mulai sortir apa yang mana pakaiannya masih saya bisa pakai, mana yang sudah tidak terpakai lagi dibuang. Saya merapikan, saya membaca juga buku-buku yang belum selesai saya baca, saya sudah selesaikan. Saya merapikan banyak hal dalam kehidupan, saya mulai menciptakan balance, menemukan balance-nya. Saya belajar untuk menata jadwal rutin, untuk balance antara bekerja, istirahat, main, quality time dengan keluarga, olahraga, exercise. Ngomong-ngomong saya lumayan udah turun 1 kilo sejak di rumah saja, karena saya punya kesempatan menghitung dengan baik kalori yang saya makan dan saya menghitung berapa banyak saya berjalan dan berolahraga setiap hari. Itu mungkin karena apa? Karena sedang dalam situasi memang yang memampukan kita punya waktu untuk memikirkannya. Lumayan kan? Turun 1 kilo karena di rumah saja. Bagaimana dengan Anda? Tambah gendutkah? Saya berharap Anda semakin sejahtera dengan cara yang sehat. Tapi saudara tahukah saudara, ini kesempatan bagi kita untuk menata kehidupan kita. This is the season of change. Saya percaya banyak hal akan berubah di tengah-tengah dunia. Cara orang beribadah berubah. Sekarang pun sudah mulai berubah. Kita sedang berdalam perubahan tersebut. Cara kita berbisnis akan berubah. Cara kita bekerja, bermain, membangun keluarga. Semuanya menjadi berbeda. No one can resist this change. No one. Tapi saya percaya ini. Saya percaya bahwa ini adalah waktu yang baik di mana Tuhan mengguncang kenyamanan rohani kita juga. Mengguncang kenyamanan jiwa kita. Khususnya orang Kristen untuk menemukan Injil yang sejati. To find what is really matters. To study God's Word. To know the beauty of the gospel. Saya percaya inilah waktunya membuang racun dalam kehidupan kerohanian kita. Ini waktunya kita belajar bergantung pada diri sendiri sama sekali tidak menolong. Satu virus saja kita semua udah ketakutan, kita semua merasa situasi menjadi tidak terkendali. We are not that strong as we think. Karena satu virus. Sebaliknya kita juga sadar bahwa seperangkat aturan harus. Kita sadar bahwa seperangkat aturan harus hanya membuat kita menciptakan banyak excuse untuk menghindari rasa bersalah. Karena kita tidak mampu hidup kudus. Kita tidak mampu bebas dari dosa. Tidak harus ke gedung gereja sekarang untuk beribadah. Dan kita menghidupi gereja sebagai gereja yang kudus dan am. Yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak harus beribadah dengan musik yang keren, peralatan yang paling bagus, lighting yang paling keren, LED yang paling mahal. Tidak harus. Yang harus hanyalah percaya. Dan tetap percaya pada Yesus. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah juru selamat. Satu-satunya. Satu-satunya yang kita, yang dunia perlukan untuk beroleh keselamatan, untuk kita berjumpa dengan grace, mengalami sorga, mengalami kehidupan kekal, menikmati kehidupan yang sungguh hidup. Injil adalah Yesus saja. Jadi ini pertanyaannya untuk kita hari ini. Do you believe in Jesus? Or do you believe in your own self? Ini pertanyaan untuk kita pikirkan. Apakah engkau sungguh percaya kepada Yesus? Atau engkau selama ini sebenarnya hanya percaya kepada dirimu sendiri dan berusaha hidup baik. Berusaha sendiri untuk mengalami dan dapat apa yang kau ingin dapatkan. Ini pertanyaan untuk kita pikirkan. Do you believe in grace? Apakah kau percaya kepada belas kasihan anugerah Tuhan? Or do you believe your must? Lot of must. Or do you believe your own rule, your own policy of life? Do you believe in Jesus or your own Torah? Saudara, belajarlah untuk menundukkan dirimu di bawah salib Kristus. Tundukkanlah hatimu yang congkak di bawah anugerah Tuhan. Jangan sombong. Berhenti menghakimi orang lain. Berhenti untuk menjadi orang yang judgmental.
Berhenti menuntut orang hidup dengan aturanmu yang tidak manusiawi itu dan tidak biblical itu. Jika bahkan Tuhan menerima kita apa adanya, jika bahkan Tuhan menerima kita orang berdosa apa adanya dan tidak membiarkan kita hidup seadanya, siapa kita menghakimi orang lain di sekitar kita? Saudara, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Tidak boleh lupa. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan dirimu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. You see that? That is the very reason I'm so addicted to grace. Itu alasan kenapa saya begitu bergantung, begitu ketagihan anugerah Tuhan. Sebab itu adalah grace yang tidak bisa saya hidup tanpanya. Bahwa Tuhan tidak menghitung perbuatan kita. Kita tidak dibenarkan karena kita baik, karena kita cukup baik, tapi karena anugerah yang Dia beri. Jangan pernah lupa, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. We are redeemed by the blood of Jesus Christ alone. That is enough. God is enough for you. God is enough for me in every season of our life. We just need Jesus. So today, listen to me. Listen to me. God wants to offer His grace for you again. Tuhan ingin, Tuhan rindu menawarkan lagi anugerahnya di dalam kehidupanmu. Maka datang pada Yesus, come to Him, come to Jesus. Datang pada Yesus, come to His embracing hands. Yang rindu memeluk, yang rindu menjumpai kita, yang rindu mengubahkan kehidupan kita lagi. Mari kita datang pada Yesus. Mari kita datang pada Yesus. Kalau kau punya ketakutan dan kau merasa lemah, datang pada Tuhan. Dia akan memberikan padamu kelegaan. Datang pada Tuhan hari ini. Datang pada Tuhan dan memperbaharui imanmu. Untuk membuang racun dalam kehidupanmu. Untuk hidup dengan true gospel, Injil yang sejati. Saudaraku, hari ini, jika Anda rindu datang pada Yesus, jika Anda rindu datang pada Tuhan, taruhlah tanganmu di dada, I will pray for you. Saat ini, jika kau rindu membuang racun, membuang MTD dan membuang LD yang tanpa kau sadari kau hidupi selama ini, dan kau mau hidup oleh grace, oleh anugerah Tuhan, datang pada Yesus, taruh tanganmu di dada. I will pray for you. Hari ini, saat ini, jika Anda ingin menerima pengampunan dan kemerdekaan rohani yang tidak dibebani oleh rasa bersalah yang membunuhmu, jika kau mau bebas dan mengalami Injil yang mengubahkan kehidupan, percaya pada Yesus, datang pada Yesus, letakkan tanganmu di dada. I will pray for you. Dan untuk saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Injil, tentang Yesus, izinkan saya berkata kepada saudara, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat satu-satunya. Dia telah naik ke atas kayu salib itu untuk menebus dosamu. Tuhan berjanji, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, percaya dengan mulut, mengaku dengan lidah, percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkata, Alkitab berkata kepada kita, Alkitab berjanji bahwa kita akan diselamatkan, kita akan menikmati sorga. Maka jika hari ini, jika ada di antara saudara yang juga mau percaya kepada Yesus pertama kali, taruhlah tanganmu di dada, I will pray for you. Dan sebelum kita berdoa, untuk setiap saudara di rumah yang telah menaruh tanganmu di dada, dan rindu mengambil komitmen untuk hidup pada Injil yang sejati, dalam Injil yang sejati, saya mendorong saudara, saya mengencourage saudara untuk mengetikkan di live chat atau di komen, ketik huruf V. Ketik huruf V. Jika engkau rindu mengalami Injil, mengalami Kristus, ketik huruf V sebagai komitmenmu, sebagai digital footprintmu, sebagai komitmenmu yang baru kau ambil hari ini, ketik V. Jika engkau ingin datang pada Injil yang sejati, jika engkau rindu Tuhan mengubahkan kehidupanmu, memerdekakan kau, ketik V. Jika ada 3 orang dalam ruangan yang menaruh tanganmu di dada, ketik V 3 kali. Ketik V sebagai komitmenmu
dan digital footprint-mu untuk membawa komitmenmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kau telah melihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, setiap kami dimanapun kami berada. Kau menjumpai kami, Kau bersama kami di setiap ruangan kami, dalam rumah kami. Dan Kau telah melihat kami, Kau telah menjumpai kami secara pribadi. Kau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada. Kau melihat setiap huruf V yang telah diketikkan melalui live chat atau melalui komen di channel ini. Kami berdoa Engkau melihat setiap hati dan komitmen yang baru. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melawat setiap hati, setiap roh, setiap jiwa. Supaya setiap orang boleh mengalami Injil yang membebaskan, Injil yang mengubahkan kehidupan. Injil yang melepaskan kami dari segala keharusan dan kewajiban agamawi. Supaya kami boleh hidup hanya pada Injil Yesus Kristus saja. Supaya kami boleh hidup dan bergantung hanya kepada salib-Mu. Dan kuasa darah-Mu membebaskan kami, menebus kami dari dosa. Dan memberikan kepada kami kepastian ke surga. Memberikan kepada kami hidup yang kekal dan percaya bahwa satu hari kelak kami akan berjumpa dengan Bapa di dalam surga dan Tuhan tidak akan menolak kami. Tuhan akan berkata kepada kami yang percaya kepada Yesus menemukan Injil yang sejati. Tuhan akan berkata kepada kami, menyambut kami, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Bapamu. Dan kami akan masuk ke surga menikmati Engkau Tuhan. Patahkan segala pikiran yang sesat selama ini yang tanpa sadar kami lewati, kami miliki. Patahkan segala kuasa iblis yang mencoba mengganggu komitmen kami yang baru saat ini. Tuhan lawat setiap hati, Tuhan lawat setiap roh. Supaya kami boleh datang pada Yesus dan mengalami kemerdekaan roh kami. Mengalami kabar baik yang membuat kami mengalami kesukacitaan sebagaimana sorga bersukacita. Karena kami bertobat pada Injil-Mu yang benar. Nah, kami secara khusus hamba-Mu berdoa untuk mereka yang baru pertama kali hadir secara global. Datang percaya kepada Yesus. Mengaku dengan mulut dan lidah, percaya dalam hati, Engkau melawat setiap mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau menjumpai mereka, mengubahkan kehidupan mereka. So, mereka punya hari ini damai sejahtera Tuhan, yang membebaskan dan memberikan kemenangan. Tidak lagi dosa yang mengutuk, tidak lagi dosa yang menguasai. Bebas oleh darah Yesus. Tuhan lawat setiap hati, bangun setiap kehidupan kami. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Injil yang mengubahkan kehidupan. Terima kasih untuk apa yang kami nikmati bersama-sama hari ini. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku dengan kekuatan kesehatan vitalis Tuhan untuk menapaki hari-hari di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan melipat gandakan berkat di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan damai, sejahtera, ketenangan Tuhan, melewati setiap challenge, setiap tantangan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan sisi keluargamu. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang mengalami shalom, damai sejahtera Tuhan karena Injil mengubahkan kehidupan. Injil memerdekakan. Roh yang hidup untuk Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh, roh yang mencari keintiman dengan Tuhan secara pribadi, bukan lagi karena kami harus, tapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi dan bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, amin, amin.